Dasar firman Tuhan untuk kita renungkan bersama sudah ditentukan untuk kita hari ini, yaitu judulnya agak tough, ini susah ini. Ini ngeri-ngeri sedap kalau istilah judul filmnya Batak yang kemarin. Itu akar pahit ya itu. Ini kayaknya ngeri-ngeri sedap ini. Ada pahitnya, ada akar-akarnya juga nih itu kan, ada ngeri-ngerinya itu. Nats yang sudah ditentukan saya bacakan untuk kita. Yang pertama dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31. Walaupun nanti itu ada hubungan dengan konteksnya ya. Efesus pasal 1:4-31 dibilang begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hidup hendaklah dibuang dari antara kamu, dengan demikian pula segala kejahatan. Lalu kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang baca dan tentu yang melakukannya. Kalau saya tanya ibu-ibu, gimana itu? Hidup ini sulit? Oke, ada sulit-sulit mudah katanya. Oke. Sulit atau mudah? Lebih banyak sulitnya atau lebih banyak mudahnya? Oke, saya setuju. Hidup ini sulit ya. Jadi kalau ada yang bilang hidup ini mudah, saya rasa dia adalah Superman atau Superwoman ya. Hidup ini saya setuju, hidup ini sulit ya. Tapi seringkali persoalannya adalah hidup sudah sulit, kita tambah sulitnya. Jadi kalau ditanya nanti, memang saya tahu hidup ini sudah sulit. Contohnya hidup sulit, kita akan tinggal dengan orang-orang yang sulit, tetangga yang sulit, ya kan? Kita nggak pelihara ayam, nggak pelihara kucing, tapi kucingnya buang kotoran di depan rumah kita, kan itu udah sulit itu, betul? Ya. Di kantor, ya lebih sulit lagi. Di perumahan, ya sulit lagi. Beli baju baru diomongin, beli emas tambah diomongin, apalagi beli mobil. Nah itu dia. Bangun rumah lebih bagus diomongin, rumah kita lebih jelek diomongin pula. Nah itu dia. Cantik salah, jelek lebih salah lagi. Ya itu kira-kira gitu. Kan gitu nih. Di mana? Ya di mana-mana. Gimana? Di rumah? Siapa yang lebih banyak bikin sulit? Suami atau istri? Dua-duanya. Oke. Kadang-kadang kita juga sudah hidup sulit karena apa? Ya itu kan kenyataan. Ngapain kita mau bilang kok sulit begini? Ya memang karena kita sudah datang dengan orang yang memang sejak awalnya sudah punya kesulitan. Bahkan kita pun datang kepada orang yang sulit dan kita pun membawa kesulitan. Betul nggak? Jadi kalau kita nggak ngaku-ngaku kayak gitu, soalnya gini, kadang-kadang kita selalu bilang, hola naudu nasi tong di Portibion. Kan nggak juga. Buktinya kita juga bikin sulit, betul nggak? Hanya kadang-kadang kita tidak mengakui aja. Jadi gak ada rumah malaikat di dunia ini. Gak ada ibu malaikat, gak ada suami malaikat. Gak ada juga anak malaikat lalu orang tua malaikat. Semua kita hidup di dunia yang sulit. Kan begitunya. Itu fakta. Di jalan sulit. Mengendarai aja kita di jalan ini sulit. Kita jalan betul, disenggolnya kita, dia yang marah, kan gitu. Kita dibolang kan, jadi kita bilang apa salahku? Berhenti di lampu merah,
Teng 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 dari belakang. Apa salahku? Aku bilang gini. Kan lampu merah. Mungkin dia bilang ini, aku kan pengen cepat, kamu mempersulit hidup saya katanya kan gitu. Jadi itu aja sudah bikin sulit. Di kumpulan juga gereja, pendeta bikin sulit sama jemaatnya. Jemaat pun bikin sulit sama pendetanya. Ada yang bilang tidak, nggak benar itu. Itu adalah fakta. Nah jadi sekarang persoalannya apa? Jadi kalau saya bilang adalah itu fakta. Jadi kalau saya katakan nggak usah kita mengatakan lalu kita bilang aku nggak mau hidup dengan kamu karena kamu terlalu sulit. Ya kalau begitu pergilah ke Balikpapan kan gitu. Selesai, betul? Asarong tertulis di son Maradian, Maradian. Kalau mau tidak mau hidup sulit. Nah, tetapi menjadi persoalannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi kesulitan itu dan jangan menambah kesulitan. Itu sebenarnya tugas kita. Menghadapinya dan bagaimana supaya kita tidak menambah kesulitan. Tugas kita itunya. Sampai nanti kita tiba di surga kan gitu. Nah kalau di surga nggak usah tanya lagi. Di situ tidak ada lagi kesulitan. Tapi selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapinya. Nah caranya kita supaya kita tidak menambah kesulitan itu, itulah yang mau kita bahas hari ini. Salah satu topik yang menambah kesulitan kita adalah akar pahit yang kita pelihara. Saya nanya Bapak Ibu sekalian, kok nggak ada Bapak sini? Oh ada, sudah Bapak atau belum? Oke, Bapak, oke bolehlah. Apa ini contoh gini, ada banyak yang di dunia ini nggak bisa kita ubah. Kayak itu dulu. Persoalan kita seringkali adalah kita mengubah yang tak dapat diubah. Panas ini. Bulan Juli adalah bulan terpanas dalam sejarah perjalanan katanya manusia. Bisa kita ubah? Bisa kita ubah? Ya paling kita mungkin hanya merekayasa, oke? Itu namanya merekayasa, bukan mengubah. Panas itu tetap merekayasa dengan pasang AC kan itu. Mandi di air itu rekayasa. Tapi mengubah panas itu nggak bisa kita rubah. Nggak bisa. Maaf ku bilang, suami kita atau istri yang di rumah nggak bisa kita ubah. Kan nggak bisa kita rubah. Nah, yang sering kali persoalan kita adalah kita berusaha mengubahnya. Tatkala kita tidak bisa mengubahnya, itulah respon kita. Apa itu? Itu muncul, itulah sebabnya. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Secara mudah-mudahan nggak lama ini. Biasanya paling 2 jam. Ini panjang kali memang. Ini saya kira memang makanya aku bilang ini kan ngeri-ngeri sedap, ini panjang lebar. Tapi udah singkatnya gini. Nats ini yang dikasihkan oleh Ibu Maria kepada saya itu sebenarnya konteks beda. Konteks Efesus itu berbicara tentang kita yang sudah menerima Yesus di Efesus. Kamu sudah hidup baru kan gitu. Dulu kita di mana? Ya dulu kita manusia lama. Tapi karena Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita menjadi manusia baru. Nah kan gitu dia. Tetapi kita masih tinggal dengan manusia-manusia lama. Bahkan kita pun masih terbawa-bawa dengan kebiasaan lama. Itu sebenarnya. Kan gak ada orang Kristen yang tiba-tiba langsung sempurna, mulia, lalu kemudian sempurna, kan gak ada. Ada? Enggak lah. Siapa yang bilang? Masih kita terbawa-bawa dulu dengan kelakuan kita yang lama.
Dan kita hidup dengan orang yang belum berubah, nah kan gitu. Nah persoalannya adalah kita sudah dibawa kepada dunia yang baru. Kamu sudah dilahirkan baru. Kamu sudah menerima Yesus. Kamu sudah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nasihat Paulus adalah janganlah kamu menjadi seperti orang yang belum diperbaharui. Oke. Tetapi seringkali oleh karena gini, secara keselamatan ya. Tapi oleh karena kita dulu pernah di sana, oke. Jadi kita sebenarnya bukan manusia yang tiba-tiba nggak pernah di sana gitu, nggak bisa begitu. Semua dulu manusia orang berdosa, betul? Kita semua sama, tapi karena Yesus membawa kita ke tempat yang baru. Tapi seringkali terbawa-bawa dulu kelakuan lama. Nah itu sebenarnya kayak gitu. Nah oleh karena itulah Paulus mengatakan tanggalkanlah yang lama itu. Pakailah baju yang salah satunya kebiasaan orang adalah apa? Dulu sudah terbiasa orang mendendam. Sudah terbiasa dulu menjadi pola hidup mereka adalah marah, dendam, iri hati, geram. Itu udah kebiasaan. Saya selalu kasih contoh kalau saya mengajar tentang keselamatan. Ya dulu kita itu ya seperti babi, aku bilang. Contohnya apa? Babi itu kekubangan, betul nggak? Nah pertanyaan, enak nggak di kubangan? Ya enak bagi babi. Bagi kita aja nggak enak, betul nggak? Ya bagi babi itu bilang apa? Waduh sedapnya hidup ini, kan gitu? Kan gitunya. Karena memang kenapa saya bilang dia senang di kubangan? Ya karena babi, kan gitu dia. Karena itu sifatnya. Jadi dulu pun manusia ya senang-senang aja kalau dia membunuh. Senang-senang aja dia dendam. Iri hati itu kebiasaan. Mari kita belajar tentang orang-orang di Papua dulu, suku Asnat misalnya. Ya kalau dibunuh anakmu ya harus apa? Ya harus bunuh balik, kan gitu. Itu memang kebiasaan manusia, kan gitu. Kan gitu. Dan kita dulu kayak gitu, jangan bilang-bilang enggak. Kita dulu gitu, saya juga gitu dulu. Tapi sekarang kamu sudah, nah itu dia. Makanya Tuhan bilang apa? Ya jangan lagi lah. Oke. Artinya di situ, kenapa kita tidak melakukannya? Misalnya di dalam ayat tadi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Kenapa? Itu kalau kamu tidak buang, itu dia. Kalau kamu tidak tanggalkan, kalau kamu masih melakukannya dan sebagainya, malah yang tumbuh adalah kepahitan. Itu. Kepahitan itu apa? Itu. Saya belajar akar katanya, rupanya itu adalah kepahitan itu dipakai di sini adalah secara harafiah menunjuk pada tanaman-tanaman yang beracun. Nah itu dia. Jadi berarti kalau kamu lakukan itu, maka kamu sedang membiarkan racun dalam dirimu, kan gitu. Toksin, bahasa kedokterannya katanya. Berarti kalau kamu geram, kalau kamu dendam, kalau kamu marah dan kamu simpan itu, nah itu dia. Itu akan menjadi racun. Nah itu dia. Nah pertanyaan, siapa yang rugi? Ya rugi sendiri dong. Makanya nanti ibu-ibu tadi sudah mengucapkan beberapa kata. Jadi kalau kamu tidak mengampuni berarti apa artinya itu? Ya membiarkan racun dalam, itu dia. Jadi siapa yang mati? Ya kita. Kan kadang-kadang kalimat gini, enak aja ku ampuni dia. Jadi bilang aja, enak aja ku keluarkan racun dari diriku. Kan itu. Jadi kalau kita bilang di dalam ayat Efesus ini bilang apa? Jika kamu memelihara kebencian, memelihara kemarahan, memelihara sakit hati, itu memelihara menjadi luka itu dalam dirimu, maka itulah yang disebut dengan kepahitan. Kepahitan adalah
sesuatu yang meracuni dirimu sehingga pelan-pelan mati. Itu dia. Racun yang paling mematikan seketika ya bunuh diri. Nah itu aja. Minum baygon sayang. Nah itu tiba-tiba itu. Tetapi racun yang selalu meracuni kita seperti ibu-ibu ada dokter di sini kan. Berapa lama kita mati oleh karena makanan? Kan nggak tiba-tiba. Itu adalah satu proses di mana saya makan daging terlalu banyak. Saya tidak olahraga. Saya makan Indomie terlalu sering. Saya makanan soft drink. Betul kan? Saya minum setiap hari satu sedikit. Tapi lama-lama Pak. Maka itu menjadi racun di darah kita. Lalu tiba-tiba baru 60 tahun sudah stop. Nah itu kira-kira. Nah kenapa orang Jepang rata-rata umurnya 100 tahun rata-rata? Karena apa? Karena darah mereka bersih. Betul? Darah mereka bersih, semua proses pengolahan makanan dan tubuh dan semuanya itu karena urat-urat sarafnya pun bagus karena makanannya sehat. Betul? Ya sama secara rohani begitu sebenarnya. Jadi kalau kamu banyak racun dalam diri kamu, yaitu kemarahan, kebencian, iri hati, kegeraman, menimpan kesalahan orang yang lain, yaitu mungkin pada satu hari mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama itu disimpan, dipelihara terus menerus, maka itulah yang disebut dengan kepahitan. Jadi kepahitan adalah proses di mana kita tidak menyelesaikan seketika hal-hal yang menyinggung perasaan kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita tersinggung, itu kita biarkan terus. Bahkan akhirnya orang Batak bilang sampai ketemu di tanah merah. Itu dia. Itu kan sebenarnya sedang dia bilang apa? Dia biarkan itu merusak dirinya. Oke? Masih susah? Enggak susah. Mudah dimengerti tapi susah. Nah itu dia. Memang itu. Jadi makanya aku bilang masalah orang Kristen kebanyakan bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau. Nah itu dia. Jadi persoalan kita adalah bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Alasannya apa? Enak kali kau. Atau kita bilang apa? Nanti aja. Lalu bahasa lain apa? Enggak apa-apa kok. Kita kan agak enteng seperti kita ini. Enggak apa-apa kok, masih sehat. Toh mati mangalang, ini mesti hidup kan? Ya kan? Memang enggak mati dia besoknya. Tapi akibatnya itu nanti mahal kali, betul? Apa itu? Operasi berapa? Ke dokter berapa? Beli obat berapa? Enggak sanggup sanggup di Indonesia, sanggup juga di Malaysia, bila perlu ke Singapura, bahkan bila perlu ke Eropa, ya nggak apa-apa kalau banyak uangmu. Tapi kalau nggak ada uangmu, nah jadi jangan. Nah sekarang pertanyaannya, harga yang akan kita bayar kalau kita biarkan racun-racun itu seperti tadi tuh, iri hati, marah, benci, tidak mau mengampuni, itu kan kepahitan, itu namanya. Jadi pada waktu kita biarkan itu terus menerus, itulah yang disebut kepahitan. Nah itu dia. Itu dulu kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena pernah kamu di situ, seringkali kamu digodai untuk hidup seperti itu. Maka oleh karena itu buanglah. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana membuangnya. Nanti kita bicarakan. Tapi itulah yang disebut dengan akar kepahitan. Itu konteks Efesus. Tapi konteks sekarang kita masuk kepada konteks Ibrani. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, ini agak berbeda. Kalau kita Ibrani, kepahitan yang dimaksud di kitab Ibrani dikatakan di sini jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari mana? Kasih karunia Allah. Oke. Ini konteksnya adalah kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit. Oke. Nah, ini saya nggak mau mengatakan asal ngomong aja akar pahit tapi tanpa konteksnya, kan betul? Jadi akar pahit di dalam Efesus itu perbuatan.
kelakuan, tindakan. Tindakan apa? Memfitnah, mendendam, tidak mau mengampuni, geram, iri hati. Nah itu kan tindakan-tindakan kita. Tapi kalau di dalam Ibrani, ini konteksnya seperti ini. Dulu orang Kristen Ibrani, nah ini ditulis ini. Dulu itu kan mereka berasal dari orang Yahudi. Tapi mereka kan orang Yahudi dulu kan terbagi dua. Mengikuti Judaisme, lalu kemudian diantara mereka seperti Paulus, Petrus, semua rasul-rasul, bahkan orang-orang yang 3.000 yang bertobat dan terus menerus. Kemudian lalu orang-orang ini yang Yahudi ini yang dulu hanya percaya kepada sampai Meleaki, sekarang mereka sudah percaya pada Yesus, kan gitu. Dan setelah menerima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamatnya, termasuk siapa? Paulus. Tetapi di tengah perjalanan itu, nah itu dia. Rupanya mereka mengalami penderitaan, nah itu dia. Kok susah juga jadi orang Kristen mengikuti Yesus katanya. Kenapa susahnya? Susahnya adalah mereka dibenci oleh orang Yahudi karena mereka menjadi Kristen. Songo kita mulu anak tagabe silom mah kan gabe orang do tekanan tar songo ni. Lalu mereka sebagai orang Yahudi pun ditekan oleh orang Romawi. Jadi yang disebut dengan apa? Maju kena, mundur kena, dari mana-mana kena. Lalu mereka bilang gini, kenapa saya harus menjadi orang Kristen kok menjadi susah? Dulu saya nggak susah, sekarang kok tambah susah. Nah kadang-kadang kita juga kan mulai gitu. GP porsering biasa tuh ibu-ibu Maria GP kurang susah nak. Ate waduh sitong do. Ya susah lah, nggak bisa lagi kita menjadi selebrita kan, iya kan? Dulu selalu selebrita, ya kan? Selebrita itu kerjanya apa? Gosip-gosip sana, beli tas sana, ya kan? Bagaimana branding ada di sini kan itu yang dibicarakan di sana. Sepatunya harus begini branded, kan? Rambutnya pun harus branded. Bila perlu alisnya pun branded, ya kan? Semua branded. Bahkan lama-lama pun di branded wajahnya, dibuatlah yang pesek jadi mancuk, kan itu selebrita. Lalu pada waktu kita menjadi orang Kristen, dong ngatai se, kenapa aku sudah habis kan? Yang tidak punya gaya seperti kita, betul nggak? Dulu. Karena mereka ini berpikir tentang apa? Kita berpikir tentang bagaimana hidup saya menjadi melayani, bagaimana hidup saya menjadi baik. Dulu kita bisa bilang sama suami, sini dulu duit. Nah sekarang nggak bisa begitu lagi karena kita sudah jadi istri penolong, bukan lagi penggonggong, kan gitu. Ya termasuk penggonggong juga. Karena bahasa Ibrani penolong itu hezer bahasa Ibraninya. Tapi berubah menjadi herder. Nah itu dia. Kan herder kan menggonggongnya. Jadi setiap suami datang langsung digonggong. Laki-laki doho. Masa nasau penghasilanmu? Kan menggonggongnya itu. Jadi ya memang adiknya adalah perongrong. Tapi abangnya penggonggong. Nah itu. Jadi setelah itu. Kemana aku tadi? Oh ya. Nah kan dulu kita begitu. Jadi menjadi orang Kristen tambah sulit, betul gak? Tidak boleh makan ini, tidak bisa buat ini. Dulu mau kalungkan emas 5 kilo boleh, tapi sekarang kayaknya nggak bisa lagi gitu ya. Bukan karena nggak boleh bikin 5 kilo, tapi kayaknya nggak benar lagi ya, kira-kira gitu. Kadang-kadang kita menggunakan uang kita pun sudah mikir, lebih bagus buat persembahan ya daripada aku hura-hura, kira-kira gitu kan. Sudah mulai kita direm. Tambah susah? Ya tambah susah. Kadang-kadang mengikuti Yesus malah dulu tidak ada salib, sekarang sudah harus salib, kan gitu. Nah kesalahan orang Kristen kan dipikirnya menjadi orang Kristen itu ya gitu aja. Datanglah kepada Tuhan, tidak ada lagi kesusahanmu, kamu akan damai, sejahtera, aman. Betul juga memang. Tapi lupa dia mengkhotbahkan ada salib yang harus dipikul. Makanya semua orang datang ke gereja senang karena apa? Supaya dia menjadi kaya, supaya dia menjadi sembuh, supaya dia menjadi asam uratnya bisa sembuh. Ternyata kadang-kadang asam urat pun tetap di situ. Nah jadi ini tambah. Nah sekarang
Pada waktu kesusahan itu datang kepada orang Yahudi Kristen, padahal itulah sebabnya penulis bilang, Yesus itu sudah lebih baik daripada ajaran-ajaran lain. Oke? Lalu mereka tergoda untuk balik lagi gitu loh. Nah, itu dia konteks Ibrani. Mereka mau balik lagi ke Judaisme, padahal sudah diberi berita anugerah dalam Yesus Kristus. Tapi karena mereka menerima anugerah itu membuat hidup mereka sulit, maka mereka mulai balik ke tempat lain. Persoalannya adalah apabila kamu mundur dari anugerah itu, nah itu dia. Jika kamu mundur dari ajaran yang benar itu, maka konsekuensinya adalah akan tumbuh akar-akar pahit. Kalau dalam konteks pasal 6, jika kebun itu, tanaman itu tidak ditanami dengan tanaman-tanaman baik, maka akan muncul tanaman-tanaman yang jahat. Nah gitu kan? Boleh kita lihat sebentar enggak? Jadi Bapak Ibu-Ibu sekalian, saya selalu membahas Alkitab berusaha gitu loh. Jangan hanya melihat kalau satu ayat lepas dari semuanya, enggak. Ibrani itu ditulis dengan satu konteks. Lalu lihat itu. Misalnya pasal 6, kan ada di situ, marilah kita tinggalkan aja semua asas pertama, 1 kan? Ajaran tentang Kristus dan beralih dan sebagainya. Lalu namun ayat 6. Namun yang murtad lagi, nah itu diajarkan orang kata murtad. Nah satu saat kita nih. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, saya nggak percaya dengan orang Kristen kalau dia sudah sungguh lahir baru, dia tidak bisa murtad. Itu keyakinan saya. Oke, satu saat mungkin kita bahas itu. Jadi saya tidak percaya dengan istilah murtad dalam pengertian orang akan kehilangan keselamatannya kalau dia sudah benar-benar lahir baru. Tapi yang muncul apa? Yang muncul adalah apabila kamu tidak menghargai anugerah itu, kamu tidak menghargai ajaran Tuhan yang benar itu, maka ayat 8 itu, ayat 7 lah kita mulai. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah apabila kamu menerima anugerah itu. Tapi ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kata-kata keras seperti ini tidak menunjukkan bahwa hilangnya keselamatan, tapi yang mengatakan akan tumbuh kepahitan dalam hidupmu. Jadi kalau bukan Yesus lagi yang bertumbuh dengan pekerjaan Roh Kudusnya di dalam dirimu, apa yang tumbuh? Sama seperti Yesus bilang, kalau saya sudah mengusir setan dari rumahmu ini, tapi kosong kau biarkan, maka akan muncul kekuatan 7 kali lipat. Betul? Kan itu gambarannya. Sama. Jadi kalau kamu tidak menghargai anugerah Tuhan, kamu tidak setia memeliharanya, dan ringgas behamu itu persekutuan, dan majaha Alkitab behamu, tidak lagi mengambil waktu berdoa, tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah ini saya, maaf ibu-ibu, saya kadang-kadang mungkin dibahas lah di PDPA nanti tentang tokoh besar ini. Mungkin ibu-ibu ya sebagian udah tahu lah kan, ada tokoh besar begitu, dia mau meninggalkan anugerah, yaitu Allah menjadi manusia, enggak dia percaya lagi. Tidak percaya lagi Yesus sebagai juru selamat. Tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan. Lalu nanti di hatinya itu apa? Saya yakin akan muncul nanti di situ tumbuhan-tumbuhan yang merusak dirimu dan merusak orang lain. Contoh siapa? Contoh saksi Jehovah. Contoh Mormon. Contoh David Kores. Contoh Jim Jones yang ada di Guyana di Prancis. Betul? Bukan kamu yang keracunan. Banyak orang nanti keracunan kalau kamu tidak lagi menghargai anugerah itu.
atau kalau kamu tidak menghargai lagi ajaran yang benar itu. Kan itu konteks Ibrani. Nah, tapi dua-duanya artinya sama, yaitu bahasa Yunaninya disebut dengan pikria, sama, akar pahit. Jadi akar pahit itu bisa muncul dari mana? Dari karakter kita, tapi juga bisa dari ajaran yang salah. Itu akar pahit. Nah, obatnya apa? Nah, itu dia. Yuk, mau mengeluarkan racunnya? Nah, itu dia. Racun itu udah ada di sekeliling kita ya. Jadi jangan bilang ini, jangan, maaf ya ibu-ibu, jangan usah ditengkingi racunnya. Lalu bilang kami tengking, racunnya kami buang ke laut. Enggak terbuang ke laut, ada di sekeliling kita tetap racun itu. Ada di situ. Ada di mana? Sama seperti sekarang racun-racun ada di toko. Nah, itu dia. Kan semua racun kan ada di toko. Nah, sekarang persoalannya mau beli atau tidak kan gitu. Mau ngambil atau tidak racun itu. Atau beli juga racun itu tapi bukan untuk meracuni diri. Ah, itu dia. Jadi jangan kami tengking dalam nama Tuhan, semua racun-racun kami usir, kami sikat, kami apa lagi? Kami buang kemana? Kemana mau dibuang? Kami hancurkan. Kalau dihancurkan berarti artinya apa? Ya sudah tidak ada lagi. Kalau saya bilang ini masih ada di situ, masih ada di rumah, masih ada di tetangga, masih ada di jalanan, masih ada di kantor, masih ada di gereja. Ah, itu dia. Ironisnya kan gitu. Masih ada di gereja racun itu. Tapi persoalannya adalah mau nggak minum racunnya? Mau? Ah, itu dia. Jadi pilihan kita adalah mau mengizinkan racun itu masuk pada diriku atau saya menolaknya. Unang songon aduh yang suka minum itu, dong, candu. Minum mak, nggak mau lagi. Dang ibe gaya hidup punya mana kan? Toy minum masaotik, daun be. Enak. Tori pamasuk tuh bana. Nah, minum mak, memang kebetulan. Tori enam sero kan? Padahal walaupun dimasukkan ke mulut kita, masih bisa kita tolak? Masih. Isiarwa yang memilih maboduk manang na daun. Kan pilihan dalam boduk kan, walaupun sudah ada di mulut kita, tidak harus masuk lagi ke sini, bisa ditahan dulu kan, keluar sebentar, permisi jus stok kedang, bodoh kan? Jadi jangan ada alasan ngapa masuk B ke mulutku katanya kan, nggak bisa tetap, karena Tuhan sudah memberi kepada kita alat untuk, misalnya cobaan-cobaan yang kamu alami, bukan cobaan yang itu biasa-biasa saja. Pada saat kamu menghadapinya, Tuhan akan menjadi jalan keluar. Misalnya, kalau kita melihat satu tontonan yang jelek kan, oh Tuhan, nggak sanggup aku. Nah, sanggupnya kau apa? Ya tutup aja matamu. Gitu kan? Ada dikasih alat itu loh, betul nggak? Kan dikasihnya. Kalau matanya nggak ada apa nih? Kelopak matanya ada alat lain nggak? Ada leher. Gini. Kan itu jalan keluarnya. Kalau nggak ada leher begini langsung apa? Putar balik kan gitu. Jadi banyak jalannya. Kita aja yang banyak alasan karena orang orang gagal selalu cari alasan. Orang sukses selalu cari jalan. Tapi seringkali kita adalah keturunan orang gagal. Yaitu keturunan yang cari alasan. Banyak kali alasan. Banyak itu. Apapun pasti masuk akal. Ya kalau cari alasan siapapun bisa. Tapi yang tahu benar itu yang di dalamnya itu siapa? Ya kita. Itu alasan yang betul atau alasan yang murni atau yang palsu. Tapi kita coba-coba meyakinkan orang bahwa itu bukan saya. Tapi nyatanya pilihan saya juga. Nah, karena itu mari kita buang. Caranya apa? Oke, satu. Jika ada orang yang menyakiti saudara, janganlah ingin membalasnya.
Jadi jangan bilang gini, kiranya tidak ada lagi orang yang menyakiti aku. Enggak mungkin itu. Sampai kita doa puasa sampai 50 tahun, tidak akan terjadi. Pasti akan ada yang menyakiti kamu. Pasti, udah aku bilang. Siapa? Yang di sampingmu itu juga bisa menyakiti dirimu. Bahkan orang yang terdekat kepada kita sendirilah yang seringkali lebih banyak menyakiti kita. Betul nggak? Iyalah, gak mungkin suami orang lain yang menyakiti kita lebih banyak. Betul nggak? Betul, yang di samping kita itu lebih banyak menyakiti. Coba itu kamu nong. Suami orang itu paling berapa kali lah. Udah hebat lah itu 1 kali setahun. Tapi yang di samping kita itu, ya itu setiap hari, jujur juga nih itu. Betul kan? Oke, jadi runcinya apa? Jangan membalasnya. Oke. Tugas kita gini, jangan membalasnya. Tuhan sudah dikasih rumus. Rumusnya adalah jangan ambil yang bukan tanggung jawabmu dan ambillah yang menjadi tanggung jawabmu. Tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita apa? Yang tanggung jawab kita, kalau ada yang bisa menolong kita di sini gak apa-apa, saya tidak tahu. Bisa enggak? Roma 12 ayat 4. Roma 12 ayat 4 adalah dikatakan di sini, ini rumusnya. Walaupun saya tahu untuk melakukan rumus itu tidak selalu segampang yang kita, tapi kita belajar karena proses untuk menjadi lebih baik itu adalah namanya proses belajar. Ada namanya, kalau proses belajar artinya apa? Ada tingkat TK, ada tingkat SD, SMP, SMA, universitas, kan gitu. Tapi maunya jangan udah 10 tahun tetap SD, kan gitu udah cocok, udah nggak cocok itu. Udah 12 tahun sekolah tapi tetap TK, kan nggak cocok itu. Tapi belajar aja. Lihat. Dikatakan di situ 4. Sebab maaf 14-nya rupanya. 14 ayat. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Itu siapa hamba orang lain itu? Kan Tuhan itu kan Tuhan. Ada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya itu? Ya orang lain, termasuk suami. Ya itu hamba siapa itu? Ya hambanya Tuhan, bukan hambamu. Itu dia. Tapi kadang-kadang kita buat itu jadi hamba kita. Atau suami kadang-kadang membuat istrinya jadi, itu salah. Tetangga kita kita buat jadi hamba. Atau bawahan kita buat jadi hamba. Nggak bisa, itu hambanya Tuhan. Betul? Jadi posisikan dirimu, kamu pun hamba. Nah, makanya dikatakan di sini, entah ia berdiri. Ini dia pijong-jong ibana harwa. Kan gitu. Mau berdiri di mana dia? Mau di dapur kek, mau di tempat tidur kek, mau di mana dia berdiri? Itu nggak ada hak untuk menghakiminya. Entah dia berdiri, entah dia jatuh, itu adalah urusan. Berarti bilang aja, kamu yang menyakiti saya, itu serahkan aja sama hakim. Tapi kadang-kadang kita hakimi, itu dia. Kita jadi hakim. Kita yang hakim itu siapa? Memutuskan. Itu kan, kau orang jahat kau. Itu langsung. Jangan hakimi dia. Kan itu tadi pembacaan kita Mazmur itu bagus sekali tadi. Jangan iri hati kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Dia berhasil, dia berbuat jahat, lalu kita mulai apa? Masa kok orang penipu, kok koruptor, kok bisa punya rumah yang sebesar ini? Itu bukan urusanmu. Dia cantik kok karena operasi plastiknya, jadi kayak gitu deh, kan? Ya udah, mau dia mau operasi plastik kayak atau mau apa, itu bukan urusanmu. Mau dia beli tas 50 juta, ikat pinggangnya Pak Pendeta 50 juta, ya urusan dianya itu. Ngapain kok komentar itu?
karena ikat pinggangku hanya 50.000 misalnya. Ya peduli amat, itu kan dia. Ngapa kamu iri hati dengan itu? Serahkan aja sama Tuhan. Itu tanggung jawab siapa? Jadi orang yang menyakiti kamu, itu tanggung jawab Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Oke, sama itu nih. Sebenarnya tekniknya sama. Ibu-ibu, kalau saya memberi ini kepada ibu, dan itu ada di tanganmu, itu menjadi milik siapa? Menjadi milik yang menerima. Tapi kalau ibu nggak mau menerima, jadi milik siapa? Auna jangan on sosong namol huwireng soalon. Nyom maneh satur songon namol ne. Molo di tanganku ini punya siapa? Ale molo huliat tu Tri apa? Pak Tri. Jadi milik siapa? Jadi milik dia, betul? Simple kan gitu. Sama pada waktu orang menyakitimu, lalu kamu menjadi dendam, berarti sama dengan kamu menerima pemberiannya. Tapi kalau bilang, nggak mau aku, maka itu akan menjadi milik siapa? Milik si pefitnah itu. Kalau kamu disakiti, ya kan? Lalu kamu bilang apa? Aku mengampuni kamu. Nah itu kan sama dengan apa? Aku tidak mau menerima kemarahanmu. Aku mengampuni kau yang marah sama aku. Maka racun itu akan menjadi milik orang yang marah itu. Simple. Mulai dok ketua do tudok tua nang papadita baby doho inna kan. Mulai dok ni mana baby doho, langsung ku bilang apa? Enggak aku terimanya itu. Aku kan ciptaan Tuhannya. Ya kan? Betul? Jadi racun yang mau dimasukkan, racun babi tadi mau dikasih sama aku, maka itu tetap miliknya. Itu dia. Jadi siapa yang jadi babi? Ya iyalah itu. Kan itunya logikanya. Jadi pada saat saya mengatakan ampunilah dia ya, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, maka racun itu tetap sama dia. Makanya Yesus tidak mengizinkan racun itu masuk dalam dirinya. Jadi siapa yang beruntung ibu-ibu? Jadi kalau kamu mengampuni orang, siapa yang beruntung? Jadi kalau kamu tidak dendam, siapa yang beruntung? Kita. Oke? Nah jadi itunya. Tapi kadang-kadang kita terima kan? Nah yang sering terjadi adalah kita terima. Kita pun menjadi dendam, kita pun jadi luka. Lalu kita mulai mengatakan, aku tidak akan mengampuni kamu, apa yang pun terjadi dan apa yang kau lakukan akan kuingat selamanya. Wah itu berarti kita sedang membiarkan racun itu terus dan membiarkan itu lama dalam hidup kita. Lalu kemudian akhirnya kita keracunan. Soalnya saya pernah, nanti saya kasih cerita, saya melayani orang yang begitu dendam, marah dengan seseorang. Nah jadi berarti apa? Bila ada orang menyakiti saudara, menyakiti dengan cara apa? Mungkin dengan verbal, mungkin dengan gosip, mungkin dengan banyak cara. Banyak orang cara menyakiti kita, selalu banyak cara. Menyindir kita lah. Udah aku bilang nanti makanan kita pun nanti dikomentari. Kalau enak dikomentari, nggak enak pun dikomentari. Baju kita pun gitu, selalu dikomentari. Mau mahal, mau murah, mau cantik, mau jelek, semua komentari. Sepatu kita pun nanti dikomentari. Terlalu tinggi lah haknya, terlalu pendek lah, terlalu mancung lah, terlalu beginilah, nggak cocok, nggak matching katanya pula. Nggak cocok itu bu samamu katanya. Itu nggak sesuai dengan selera zaman ini katanya pula. Lalu kita mulai apa? Mulai kita menjadikan itu jadi sakit hati kita. Siapa yang dikomentari? Diri kita, suami kita, anak kita, pekerjaan kita, rumah kita, sampai biang nahita pe, saya dikomentari do. Jadi gitu. Jadi apa? Oke, jadi ingat, kalau kita belajar nanti, Tuhan tidak berdiam diri.
satu saat dialah yang punya hak untuk bertanggung jawab terhadap orang itu. Itu. Yang kedua adalah saat ada orang yang menyakiti saudara, anggaplah, bahkan yakinlah bahwa tindakan orang itu adalah sebuah alat yang dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Contoh siapa di sini? Yusuf itu. Semua tindakan-tindakan saudaranya itu adalah alat untuk membawa dia ke Potifar, betul? Fitnahan istri Potifar adalah alat membawa dia ke penjara. Dilupakan di penjara adalah alat Tuhan untuk membawa dia ke istana. Halo. Jadi artinya itulah rupanya kesulitan tadi itu. Rupanya kesulitan yang ada di dunia ini dapat dipakai Tuhan menjadi alat kendaraan membawa hidupmu menjadi lebih baik. Hidup sudah sulit, berarti kesulitan itu pakailah sebagai membuat hidupmu lebih baik, bukan mempersulit. Tapi yang sering kan kita buat menjadi kesulitan itu menjadi kesulitan bagi kita. Padahal sebenarnya kesulitan itu buatlah sebagai senjata, sebagai alat, sebagai kendaraan membawa kita menjadi lebih baik. Semua orang terkenal di dunia ini, hampir semua, baca Alkitab, semua menjadi orang-orang hebat adalah karena ada kesulitan. Coba sebutkan satu dari tokoh Alkitab. Mulai dari mana? Mulai dari Nuh, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, sampai raja-raja, Raja Daud, apalagi kan? Raja Daud luar biasa lagi. Udah dilantik jadi raja, nggak pernah bilang hidup di istana. Sudah dilantik, diurapi oleh Tuhan, 13 tahun kemudian baru duduk di kursi. Jadi ya berusaha aja. Kalau saya kira bilang gitu. Jadi kalau saya lihat hidup saya ke belakang, ya saya juga ada di sini adalah karena ya tingkah laku orang yang menurut saya sih tidak fair, tapi menurut Tuhan ya itulah senjata, itulah alat yang kupakai supaya kau ada di sini. Nah itu jadi obat kan, jadi racun itu sama orang, tapi bagi kita jadi vitamin, kan betul? Jadi orang memberi racun tapi dirubah oleh Tuhan jadi. Nah lagi-lagi ayat tadi, ketika aku jatuh, ada saatnya kita mulai jatuh. Oh Tuhan, nggak sanggup lagi aku. Tapi ketika aku jatuh, Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan akan terus mengangkat kita. Itulah kehebatan Tuhan, mengangkat kita selalu dari mana? Dari keterpurukan kita, dari putus asa kita, yang kadang-kadang kita bilang saya nggak sanggup lagi Tuhan. Tapi saat itu Dia katakan, anakku, seperti Petrus yang berteriak, tolonglah aku Tuhan, aku udah mau tenggelam. Walaupun itu kesalahannya, tapi tetap saja Dia ulurkan, mari nakku. Itu. Jadi ini namanya kepahitan akhirnya tidak muncul, tapi malah justru terjadi kebaikan. Lalu sekali lagi mengampunilah ya. Ampunilah mereka. Ampuni suami kita, ampuni tetangga kita, teman kita, sahabat kita mungkin yang juga bisa menyakiti kita, ampuni. Kata mengampuni tidak sama dengan melupakan. Soalnya kalau kita gini-gini pun nggak lupa-lupa nih itu. Soalnya kalau kita lupa, bagi saya Tuhan itu juga menjadi penyakit apa namanya, yang amnesia. Saudara jangan bilang Tuhan itu menjadi amnesia juga. Dia tahu, diingat nggak dosamu? Diingatnya, masa kalau Tuhan lupa ingatan berarti bukan Tuhan lagi dia. Tapi katanya bukan, memang kata di dalam bahasa Alkitab dibilang dia tidak mengingat lagi, sebenarnya itu adalah bahasa apa namanya? Apa istilahnya itu, antroposentris, bukan antroposentris, tapi ada bahasanya, jadi bahasa manusia. Tapi intinya begini, Allah tidak mempermasalahkannya lagi. Itu sebenarnya bahasanya. Misalnya saya sudah berdosa kan, waktu aku masuk surga, kan Dia nggak bilang,
Masih ingatnya kau dosamu dulu atau curi mangga itu? Katanya kan enggak lagi dia. Kan enggak dipermasalahkan Tuhan lagi tuh. Masih ingatnya kau dulu kerbau yang kau ambil itu katanya kan, ayam yang kau potong itu dari tetangga katanya kan enggak diingat-ingat. Sudah tidak dipermasalahkannya lagi. Karena apa? Dia sudah mengampuni dengan darahnya. Betul? Diizinkannya saya masuk? Diizinkannya. Karena dia tidak mempermasalahkan lagi apa yang telah saya lakukan. Jadi itu sebenarnya pengampunan. Nah, jadi kalau tetanggamu datang, memang kalau bisa membantu, kenapa enggak dibantu? Unang tong buti, ay sunay singotoro naman siya na dibikot, wow! Atau kalau suami minum bikin kopi dulu mah katanya kan, natuari gajim so iliak kot, wow! Itu mempermasalahkan namanya. Jadi dia kasih gajinya atau tidak? Kalau dia minta kopi, min kopi. Bila perlu tambah lagi bonusnya. Pak, mandi air panas doh. Kira-kira gitu. Berarti apa yang dia lakukan itu menjadi urusan Tuhan, bukan lagi berakibat pada dirimu. Itu. Oke, ibu-ibu. Saya tahu gini-gini mudahnya, tapi nanti saya tahu prakteknya susah. Oke, nggak apa-apa. Lagi-lagi untuk semua itu pelajarannya. Seperti belajar. Jadi kalau ada yang bilang ada dengan penuh Roh Kudus tiba-tiba kau berubah, katanya menurut saya itu nggak betul lah. Maaf lah, mungkin saya nggak tahu lah itu teori dari mana itu. Betul? Itu proses. Yang penting saya tahu gini, yang dalam hidup saya tahu saya lebih baik dari tahun lalu. Itu saja. Jadi evaluasi kita, apakah saya menjadi lebih baik atau tidak? Berarti naik kelas. Nah, kapan wisudanya? Ya nanti kayaknya wisudanya sampai di surga. Karena Paulus sendiri berkata itu. Aku tidak menganggap diriku telah sempurna, tapi yang kulakukan adalah aku berlari-lari, kan betul? Jadi suatu proses. Jadi ini bukan simsalabim, bukan. Itu proses belajar. Lalu gini, yang terakhir, terimalah orang yang menyakiti saudara dengan kasih seperti Kristus telah menerima saudara. Coba Bapak Ibu-ibu sekalian banding, kamu orang bersalah juga? Banyak kesalahan? Saya banyak kesalahan? Banyak. Kalau dihitung-hitung siapa yang lebih banyak salah? Dibanding dengan suami lah. Wah, jujur juga ini. Oke. Begitu banyak kesalahanmu diterima Kristus. Jadi kenapa kamu nggak terima yang sebelahmu? Ya udah itu lagi-lagi. Seperti saya bilang, sama. Di samping kita itu lagi-lagi tidak selalu menyenangkan hati kita. Jadi saya sebagai pendeta pun nggak malu saya bilang itu. Itu kan kejujuran, betul nggak? Daripada saya seperti malaikat muncul di sini, jadilah saya seperti suami yang sempurna gitu, nggak bisa. Karena saya punya latar belakang. Latar belakang saya masa lalu seringkali mempengaruhi hidup saya. Saya adalah seorang laki-laki yang mungkin tidak menerima cinta dari mama saya sejak umur 11 tahun sampai lama. Kenapa? Karena saya sudah umur 11 tahun udah merantau. Jadi bumbu-bumbu cinta itu mungkin dari seorang mama kan enggak terlalu banyak. Tapi apakah aku salahkan mamaku? Kan tidak. Tapi inilah Tuhan perjalanan hidup saya. Pasti ada sesuatu yang kurang kepada saya. Betul? Sama. Latar belakang suami pun gitu. Saya selalu bilang gini, kok jadi lama nih kayak ini. Apa bedanya kalau suami tadinya yang selalu suami kita kan gini. Dulu mamanya selalu bilang apa? Gini, "Ma, minta jajan dulu." Nah, "Ma, aku perlu ini." Nah. Ini aku mau ke sini, "Ma, aku mau gini." Nah. Mungkin ada suami kayak gitu kan? Tapi kamu dilahirkan di mana? Dilahirkan dari orang tua yang apa? Yang minta, "Ma, Pa, dulu Ma ini." Untuk apa?
Kalau nggak perlu jangan. Kan dibilang gitu. Lalu tiba-tiba laki-laki itu ketemu dengan kamu. Susah nggak itu? Susah. Hanya untuk menyesuaikan memakai sabun aja susah. Dulu waktu dia di rumah mamanya, sabunnya itu dicuci atau tidak, tentang bergombung-gombung tapi kan. Terserahlah sabunnya kan, dipakai-pakai gini langsung diletakin kan masih banyak itu. Atau odol yang selalu pencet dari mana aja boleh. Tapi kamu dididik di mana? Ibu-ibu dididik di mana? Di dalam keluarga. Nah, kalau kamu sudah pakai sabunnya langsung disiram dulu ya, baru letakkan. Nah, kalau pakai odol dari bawah ya nak, ketemulah laki-laki itu dengan dirimu. Lalu akhirnya apa? Hanya gara-gara sabun, gara-gara odol, itu dia. Berarti ampunilah dia kan gitu. Karena dia tidak tahu apa yang sudah ku alami. Jadi banyak hal. Jadi terimalah. Nah, itulah proses apa? Oke. Akhirnya ada proses komunikasi. Apakah dia harus tetap begitu atau kita tak begitu? Apakah lagu beruri akan selalu nyanyi? Baiknya kalau mandi sabunnya dibersihkanlah. Bisa berubah satu hari? Enggak juga. Berapa lama? Ya mungkin baru 10 tahun baru berubah. Oke, jadi terimalah. Kan seumur hidupnya, betul nggak? Sampai mati memisahkan kita berdua nih itu kan ya kan? Udah. Kira-kira terimalah. Dengan sukarela. Hormatilah dia sebagaimana dia adanya. Dan saya sebagai suami, saya harus mencintai dia tanpa syarat. Hormati dia juga tanpa syarat. Itu yang disebut dengan terimalah orang yang menyakiti kamu dengan kasih. Lalu jangan kita seperti cerita ular itu. Satu ketika ular itu melintas di satu tempat. Rupanya di tempat itu ada gergaji, lalu dia tergores, mengeluarkan darah. Dan ular itu marah. Lalu kemudian dia lilit gergaji itu. Karena marahnya. Dia tidak puas melilit satu kali, dia lilit lagi sampai kencang. Dan dia lilit lagi sampai kencang. Tapi ternyata semakin dia melilitnya, darah pun semakin banyak mengalir. Lalu ular itu pun mati. Itu adalah gambaran bagi kita. Mungkin ada yang meninggung kita, meninggung harga diri kita, meninggung perasaan kita, meninggung harkat dan semuanya itu. Lalu kemudian kita mulai mencoba melilitnya dengan cara mencoba membalasnya. Kita balik semakin kencang, semakin lama semakin kencang. Tapi ternyata itu hanya akan mematikan diri kita. Jangan biarkan akar pahit itu. Karena apabila kita memelihara akar pahit itu, bukan saja kita merusak diri kita, tapi itu juga akan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Itu akan mempengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan keluarga kita. Itu juga akan mempengaruhi persekutuan kita. Dan itu juga akan mempengaruhi persekutuan kita dengan Bapa. Karena Bapa tidak suka bersekutu dengan orang yang penuh dengan dendam, sakit hati, iri hati. Karena itu sangat bertentangan dengan sifatnya. Jangan tambah kesusahan ibu-ibu. Mari kita jangan mempersulit hidup ini. Tapi biarlah kita hidup dalam dunia yang sulit ini dan kita bisa menjalaninya, bahkan kita bisa bersuka cita dan berbahagia dan bertumbuh dengan baik di dalamnya. Jangan
kamu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saya menutup dengan cerita yang saya katakan tadi. Saya pernah dipanggil oleh seorang ibu, "Pak, tolong anak saya ada saatnya seperti dia kerasukan setan." Lalu singkat cerita saya pergi. Salah satu ciri kalau saya mau melayani orang kerasukan setan, kulihat matanya. Tapi ternyata matanya yang baik-baik aja. Tapi ternyata, dan itu seketika, kadang-kadang dia di rumah seperti gitu ya. Katanya pernah di sekolah pun begitu, dia mengajar. Tiba-tiba gitu, kerasukan. Lalu seketika saya mulai ngomong, dan akhirnya singkat cerita saya bilang, "Ada nggak orang yang kamu benci?" Ternyata rupanya dia benci dengan Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta dulu belum menikah, tapi kemudian pendeta itu menikah dengan perempuan lain. Rupanya diam-diam dia jatuh hati, dan itu membuat sesak di dadanya. Kesakitan, kepahitan dia pelihara. Lalu ternyata akhirnya itu berlangsung lama, sampai akhirnya dia menjadi seperti kerasukan. Saya bimbing dia, dan akhirnya dia singkat cerita, karena salah satu obat adalah mengakuinya. Jangan denial ya. Ibu-ibu kalau saya juga gitu, "Apakah kamu benci sama dia?" Enggak, padahal iya. Oke, jangan. Akui aja. Tuhan, memang saya benci karena perbuatannya. Saya malah marah. Oke, kasih tahu itu. Lalu saya bimbing dia, akui. Dia mengakui dia marah. Dia benci. Lalu pertama, minta ampun dulu sama Tuhan. Karena kalau kamu membenci orang, kamu berdosa. Kamu bersalah pada Bapa. Itu dulu, langkah pertama itu dari diri kita dulu yang harus beres. Akui bahwa kamu membenci, akui bahwa kamu marah, akui bahwa kamu terluka, akui bahwa kamu dendam. Dan bilang pada Tuhan, "Tuhan, ampuni saya karena itu tidak sesuai dengan dirimu. Tidak sesuai dengan dirimu." Baru yang langkah ketiga adalah ampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan lemparkan. Saya tidak tahu, mungkin kita disakiti, saya tahu itu. Kalau nanti saya cerita banyak orang, ada seorang perempuan dibebaskan oleh Tuhan. Dibebaskan dari mana? Dia dilahirkan dari seorang ibu yang diperkosa. Lalu dia pun diperkosa. Tapi dia bertemu Tuhan. Dan dia mengampuni. Bahkan dia juga akhirnya banyak keluhan-keluhannya, sakit hatinya kepada Tuhan. Dia minta, "Tuhan, ampuni saya." Dan orang itu adalah salah satu menteri pertanian pada waktu zamannya Jimmy Carter. Maksudnya adalah, jika kita membebaskan dirinya dari racun-racun itu, maka satu ketika Tuhan akan membalikkan itu menjadi kemuliaan bagi diri kita. Mau mulia ibu-ibu? Oke, jangan simpan kepahitan. Lalu terakhir tadi, hiduplah dalam ajaran yang benar. Oke. Jangan jauhkan persekutuan. Jangan jauhkan pembacaan firman Tuhan. Walaupun kau susah, jangan tinggalkan atau dan bilang gak ada gunanya rupanya percaya pada Tuhan. Itu hanya sebentar. Pernah ku sampaikan kepada Ibu Lydia, ini kok jadi tambah lagi. Kalau ada kesulitan ibu-ibu sekalian, bilanglah begini, sama seperti nonton film. Saya dengan anak saya nonton film, lalu kemudian saya tegang-tegang gitu loh, karena anak mudanya jatuh. Gimana nih ayah kan gitu. Tapi anak saya tenang-tenang aja, main HP-nya.
Awak sudah tegang kok, kau tenang-tenang aja, aku bilang ya kan. Kenapa saya tegang? Rupanya perbedaan saya dengan anak saya adalah saya belum nonton filmnya, dia sudah selesai nonton filmnya. Oke. Ibu Gusar tegang, ingat filmnya belum selesai. Cerita hidup kita menuju akhir itu belum selesai. Tuhan belum selesai dengan saya, Tuhan belum selesai dengan ibu-ibu sekalian. Di dalam proses tidak selesai itu, jangan simpan akar pahit. Ikutilah. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan.